Paguyuban Pasundan, Paguyuban Pasundan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baraya Pasundan dina kesempatan ieu atanapi dina episode ayeuna alhamdulillah parantos hadir tamu buruan Pasundan nyaeta seorang sosok anak muda anu seueur pisan naon namina teh kabisana katiasana sehingga anjeuna ayeuna tos jadi seorang dokter umum. Tapi sate acan eta aya oge tarekahna sate acan jadi dokter sing horeng anjeunna teh oge kantos janten putri pariwisata Indonesia wawakil di Jawa Barat ya. Benar begitu. Putri Indonesia Jawa Barat 2020. Putri Indonesia Jawa Barat tahun 2020. Iya. Jadi sakali deui di buruan Pasundan parantos hadir kusim kuring disebat we namina jenengana Jean Natasha Kurniasari. Nenehna atau panggilannya Jean gitu. Iya. Jean ini adalah seorang dokter. Nepangkeun. Jean Natasha Kurniasari atanapi Jean. Lengkapna pami ngangge gelar akademik mah Dokter Jean Natasha Kurniasari. Betul sekali Kang. Siap. Baraya Pasundan ada widi kumargi Jean mah karuhunna teh ti Blitar tapi diagengkeun di Bandung, kuliah di Bandung, berkarya di Bandung. Bukituna anjeunna cinta Bandung, cinta Jawa Barat juga selain tanah kelahirannya di Blitar sana ya. Iya. Nah maka itu nadawidi Baraya Pasundan simkuring sasauran bade campur-campur sareng bahasa Indonesia gitu ya. Iya Pak. Harus. Mung nyungkeun widi saya minta izin jangan pakai bahasa Blitar gitu, saya justru nggak bisa bahasa Jawa. Sunda Indonesia Sudah aja Indonesia ya. Oke. Jan, selamat datang di buruan Pasundan. Iya, terima kasih Kang sudah memberikan kesempatan nih untuk hadir di sini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi di tengah kesibukan Jean ya, hari-hari ini masih bisa menyempatkan sumping rawuh ya. Apa itu? Datang ya. Hadir datang memenuhi undangan kami di buruan iya. Pasundan ini. Jadi buruan Pasundan ini adalah podcast milik Paguyuban Pasundan ya. Organisasi yang berdiri tahun 1913. Ya udah 109 tahun sekarang ya. Iya, jadi biasa, sudah Pak. 1 abad lebih. Nah, sekarang kami mengundang Jan. Jan, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. boleh Kang. Mohon izin Baraya Pasundan simkuring sareng tamu simkuring henteu waka ngangge masker. Tapi selesai acara ini kita semua harus pakai lagi. masker. Iya. Lebih dari itu juga kami semua yang hadir di studio alhamdulillah sudah divaksin ya. Iya. Jan, vaksinnya apa waktu itu? Sinovac 2 Sinovac kali. 2 kali. Booster 1 kali. Booster Kak. 1 kali. Saya tahu kenapa booster karena Jean dokter gitu kan. Nakes. Nakes tenaga kesehatan. Karena beliau juga sekarang kesibukannya itu juga jadi vaksinator ya. Iya, Oke. vaksinator juga. Oke, kita lanjut Jean. Ini sekilas tentang Jean ya. Jadi sekali lagi Baraya Pasundan Jean ini adalah putri Indonesia Jawa Barat. berasal dari Jawa Barat. Iya, Putri 2020. Indonesia Jawa Barat tahun 2020. Iya. Gimana tuh ceritanya bisa jadi Putri Indonesia wakil dari Jawa Barat, Jan? Sebenarnya sih waktu
waktu dari SMA nih Kang, Ya, udah pengen banget ikutan Putri Indonesia kan Ya. keren nih, perempuan tapi nggak cuma cantik, tapi punya impact yang besar, Oh. pinter, iya, Ya. terus bermanfaat gitu. ya, ya. Tapi ya. kan waktu SMA, waduh nggak ada skill apa-apa nih, terus nggak punya gelar apapun, jadi mikirnya, oh harus S1 dulu nih seenggaknya. Terus waktu S1 juga pengen ikutan, tapi kalau kedokteran cuti kan sayang ya. Biayanya mahal satu, jujur ya. Terus kalau ngulang kan harus bareng sama junior nih ya. Kalau mau ngulang sama junior agak males juga sebenarnya. Jadi diusahakan segimana mungkin biar cepet lulus, biar bisa ikut Putri Indonesia. Kenapa ya? Karena emang pingin gitu. Karena ya itu bisa bermanfaatnya itu yang pengen saya dapetin gitu. Oke. Jadi kalau begitu jadi Putri Indonesia ini keterlibatan Jean jadi Putri Indonesia ini direncanakan betul ya? Iya. Dari betul, SMA ngambil dulu S1 kedokteran. Kedokteran apa? Ya. Umum. Kedokteran umum. Di Bandung, Jakarta? Di Maranatha. Di Maranatha di Bandung ya. Di Bandung. Waktu itu kuliah berapa tahun? 3, 4? Kuliah 3,5 tahun teori. Jadi tepat waktu 3,5 tahun teori, terus koasnya 2 tahun. Koasnya 2 tahun. Terus lanjut lagi, belum kedokteran kan panjang. Oh nih, iya. Lanjut lagi internship. Internship tuh tipe pengabdian. Pengabdiannya setahun lah. Setahun baru. Baru praktek. Sekarang praktek di salah satu rumah sakit lah ya. Iya, klinik Di di klinik Bandung. dulu ya, klinik di Bandung. Sambil vaksinator sih seringnya karena kan kita ngejar cakupan vaksinasi ini kan. Jadi lebih gencar di vaksinatornya gitu. Semua ini dilibatkan ya. Iya, benar. Semua tenaga kesehatan, baik itu dokter maupun paramedis ya. Iya, semua. Untuk menyukseskan vaksinasi di Jawa Barat ini khususnya. Nah, lalu gimana tuh nyambunginnya tuh sebagai Putri Indonesia ya dan dokter ya, yang dokter dengan aktivitas sebagai dokter umum ini gimana? Jadi dipilah-pilah yang dirasakan oleh Jean. Oh, yang dirasakan sih sebenarnya seru ya Pak. Seru. Ya jadi nggak bosen. Biasanya kan kalau misalnya dokter aja ketemunya pasien, ya memang seru ya ketemu pasien. Cuma kan ada di saat kita jenuhnya itu. Jenuhnya itu ya kita isi dengan ya kegiatan-kegiatan yang dari Putri Indonesia ini. Contohnya ya kalau kita di Putri Indonesia memperkenalkan budaya kan. Budaya yang saya bawa kan Jawa Barat. Jadi datang ke tempat wisata alamnya, kenal sama budayanya. Terakhir sih minggu lalu saya ke Cirebon. Nah di situ di Kabupaten Cirebon. Di Kabupaten Cirebon itu saya jadi tahu oh ini tari topeng seperti ya keren lah pokoknya. Dari kecil tuh sudah diajarin gitu untuk cinta sama budaya sendiri, kenal sama tari topeng mereka yang mainin. Terus bikin lukisannya juga ya saya baru tahu di atas kaca gitu mereka ngelukis sendiri. Lukisan khas Cirebon itu lukisan kaca disebutnya. Iya, lukisan kaca. Terus dari situ kan saya baca sejarahnya tuh. Ternyata sejarahnya luar biasa. Jadi campuran budaya macam-macam. Ada budaya Cinanya, ada budaya Arabnya. Jadi budaya Jawanya budaya juga Jawa, ada. budaya Jadi, Sunda tentunya. Iya, makanya di situ wah keren juga nih harus diekspos. Itu sih yang sayang kurang dieksposnya itu. Padahal dengan kita ekspos, dengan orang jadi banyak tahu, kita bisa bantu untuk ningkatin pendapatan masyarakat juga kan sebenarnya. Sebetulnya sih konsep pemerintahan sekarang disebut dengan konsep pentahelik. Pentahelik itu pola kerjasama antara pemerintah dengan stakeholder lainnya. Nah, termasuk dengan perguruan tinggi, mungkin dengan peran Putri Indonesia pun termasuk bahagian dari situ. Ya, artinya bahwa di era disrupsi ini harus link up. Iya, benar. Harus ada kerjasama yang baik begitu. Jadi setuju. Jean juga harus bisa membantu program-program pemerintah. Iya, setuju. Setuju ya? setuju. Itu sudah dilakukan pasti kan? Iya, udah mulai lah. Iya, ngomong-ngomong kembali lagi ke aktivitas tahun kemarin berarti ya ikut Putri Indonesia. Berarti ketika sedang pandemik dong? Nah itu jadi tuh udah mulai ada nih bau-bau COVID. Maret kan itu finalnya 6 Maret. Memang bau COVID kayak gimana? Ya gitulah. Bau COVID tadi ya. Ternyata COVID punya bau ini Pak Kiki. Gitu ya. Dokter mah tahu ya kalau kita mah COVID. Oh ini yang COVID nih ya. Ini COVID nih gitu ya. Jadi ya udah ada ya info-info lah mengenai COVID. Tapi pas belum ada banyak
korban gitu lah di Indonesia, belum ada banyak pasien di Indonesia, jadi orang-orang masih yang santai nggak apa-apa. Tapi waktu final tuh udah ada cek suhu segala macam, cuma belum pakai masker. Nggak lama setelah beres final baru langsung PSBB gitu. Jadi pas Saat banget. itu ya, iya pas banget. Untungnya bisa final gitu. Tidak final. Nah di final itu Jean masuk kategori apa? Kan bawa Jawa Barat. Nah. Pulangnya sih bawa selempang baru, Pak. Ya. Selempang berbakat. Waktu itu kan bawain tarian. Tari apa? Tari Darangibing Nu Asih. Darangibing Nu Asih. Dari daerah Jawa Barat mana? Nah, itu jadi tarian kontemporer. Kontemporer. Ya. Jadi buat sendiri kan. Buat sendiri. Ada anak yang ngajarin itu anak ISBI, Kang. ISBI, ya. Jadi dia bantu buat. Mahasiswa apa dosen dari ISBI? Udah lulus sih. Oh, udah jadi alumni ISBI ya. Iya, alumni. Ngajarin tari kontemporer, iya. apa namanya? Darangibing Nu Asih. Darangibing Nu Asih ya. Iya. Iya, itu jadi campuran kan, saya basicnya dulu sempet balet kan. Nah, saya bilang saya mampunya balet nih. Tapi kan pinginnya ada ya unsur-unsur budaya Jawa Baratnya. Jawa Baratnya harus keangkat. Nah, itu jadi dicampur lah kedua itu dengan dijadiin ngibing. tarian. Nah, iya. antara balet dengan ya pencaksilat tarian. ya. Iya, maksudnya kan Iya, istilahnya kembangnya ya. itu kan iya, di pencaksilat itu kan ada jurus usik, ada kembangnya. Kalau kembangnya itu ya hanya yang ngibingnya aja. Oh gitu. Kalau usik jurus ya buat berantem gitu. Kalau karate komite gitu kan. Oh iya. Ya pokoknya mah gitulah. Jadi belajar nih ya. Belajar ya. Jadi nambah ilmu lagi nih, Kang. Ilmu lagi ya. Saya harus menjelaskan begitu, malu karena saya pakai iket ini. Oh iya. Oh ya. Terus gimana? Terus itu dapat kan tarian, terus intelijensia satu lagi, intelijensia yang kedua. Nah, itu mengantarkan Anda menjadi putri Indonesia dari Jawa Barat. Dapat predikat dua itu. Sebenarnya saya nyoba Jawa Barat itu 3 kali. Jadi yang Jawa Barat sebenarnya susah, jujur susah banget dapat sasnya itu. Persaingannya lumayan sangat ketat ya sebenarnya. Jadi 2018 tuh udah coba nih. Tapi dapat juara 3. 2019 coba lagi belum berhasil. 2020 baru ya emang waktunya ya Pak ya. Jadi kayak udah diatur lah sama yang di atas. Sama yang di atas sudah diatur. Jadi takdirnya itu saat kemarin ya. Iya, 2020 tahun lalu. Menjelang ada COVID ya. Jadi udah dapat COVID ya. Berkesan sekali gitu ya. Nah, tapi jadi lama sih ya jabatannya sebenarnya ya. Betul. Oke. Nah, kemudian ini sekarang kembali ke profesi yang digeluti sekarang sebagai dokter. Ya. Sudah ikut apa itu namanya kalau di istilah kedokteran? Apa tuh? Keahlian apa? Dokter ahli? Spesialis atau? Spesialis, sorry. Lagi mikir. Spesialis. Iya, belum ya. Masih rencana umum. mau ngambil apa spesialisasinya? Rencana antara kulit atau anti aging sebenarnya. Kulit atau anti aging. Antara dua itu, tapi ya. masih dipikirkan ya, masih Kang. Ya. Sekarang ini jalan dulu lah promosi Ya. Jawa Barat dulu. Oh iya, itu promosi Jawa Barat jadi tugas Anda ya? Iya, salah satunya. Selama berapa tahun? Sebenarnya selama-lamanya nggak apa-apa sih. Oh iya. Sebenarnya kan tidak terikat ya, kayak kita mau promosi kapanpun sebenarnya kalau kita mau ya jalanin aja gitu. Dan sebenarnya saya jujur seneng sih promosi Jawa Barat karena budayanya banyak banget, terus menarik gitu. Terus wisata alamnya juga nggak ada yang ngalahin sih menurut saya, Kang. Yes, kalau itu sih ya. Kan mungkin tempat lain banyak wisata alam yang bagus, tapi apa ya, iklimnya cocok di sini sih kalau saya. Iya. Itu jangan salah, di Bali itu kan ada apa tuh sawah itu Sengkedan gitu ya. Oh, Sengkedan ya. Di Bali itu kan. Iya. Di mana itu? Di Ubud di mana? Ubud ya. Ubud. Nah, yang seperti itu di Jawa Barat ada. Anda ada sudah di tahu Majalengka. Majalengka. Bener kan? Daerah apa? Laweyan apa? Panyaweyan. Saya mau ke sana tapi belum. Nah, nanti tapi semoga belum ke sana. Jean sudah mengetahui. Iya, udah ngincar ya. di list. Ya, artinya bahwa tepat ya jadi duta pariwisata Jawa Barat ini. Dan itu terbukti dengan sudah mengetahui tempat-tempat itu. Lalu kemudian tentu tempo hari yang
Yang di mana? ditetapkan waktu zaman Gubernur Jawa Baratnya Pak Ahmad Heriawan itu di Yang di Sukabumi itu loh, Ciletuh. Oh, Ciletuh. Udah, geopark Ciletuh kan udah ya? geopark Geopark Ciletuh. udah. Itu geopark yang keren juga katanya Iya, ya. iya bisa buat surfing itu kan Ya, ya. ya, Surfing ya. atau Anda sudah ke sana? atau snorkeling ya? Udah, tapi lihat dari atas. Dari Kang. atas. Waktu itu mendung sayangnya. Jadi emang untung-untungan kalau ke sana kan. Ya. Ke sana mendung ya udah dilihat dari atas, udah balik lagi. Ke Cianjur kemudian ada Gunung Cianjur. Padang. Cianjur udah, tapi belum sampai Gunung Padang. Gunung nih, Pak. Padang, lalu di Gunung Padang ke sininya di Bandung Barat Padalarang itu ada Apa lagi? Cipatat itu yang seperti Gunung Padang juga Apa ya namanya? titik-titik stone gitu ya, batu-batu. Stone apa ya namanya? Ayo. Bantu. Itu mengapa demikian karena Stone Garden gitu ya? Stone Garden. ya bukan? kira-kira itu ya, Stone Garden. ya. Mengapa demikian? Karena di sebelah Padalarang itu pernah jadi cekungan Bandung kalau nggak salah dalam sejarah masa lalunya ya, secara geopark. Tapi Kabupaten Bandung Barat juara sih kalau kata Keren, saya. Iya. keren. Bukan Banyak- hanya Lembang, tapi full, tempat-tempat iya. lain juga Iya. ada Curug Nah, tahu itu. kan? Iya tahu. Air terjun. Tahu itu. Banyak Banyak lagi itu lah. banyak Ya. banget di sana kan. Terus Pangandaran sih. Udah jelas, Pangandaran iya. keren. Juara ya itu juara juga. Apa Gubernur itu sedang merencanakan Pangandaran akan menjadi Hawaii-nya Hawaii, Jawa Barat, kalau nggak salah gitu kan. Dan banyak lagi tempat lain. Sebelum Pangandaran, Ciamisnya juga punya tempat-tempat yang keren. Tasik udah jangan salah. Tasik belum banyak saya ngeksplor Tasik. Pak Tasik itu kalau putri Indonesia itu harus tahu. Karena di sana ada kelom gelis. Ada payung. Saya udah ada fotonya mah. Udah ada fotonya. Udah bikin Ya, langsung. keren. Nah, itu sama Dinas Pariwisata Ya, itu waktu itu. Jadi ke kelom gelis terus ada yang kelom gelis itu yang sepatu itu kan ya. Ya. Terus yang payung warnain itu Payung. kan. Itu keren sih. Cuma sayangnya waktu itu saya dengar waktu pandemi itu bener-bener drop banget gitu. Pastilah. Siapa yang nggak drop di zaman pandemi? Kecuali pemilik Zoom. Itu kan. Iya itu malah tambah kaya ya. Malah tambah kaya dia. Oke, kesibukan lain apa, Jen? Kesibukan lain sejauh ini yaitu sih seputar-putar kesehatan kedokteran, terus promosi Jawa Barat, antara dua itu muter-muter lagi, Kang. Oh gitu ya. Iya. Itu saja, memang rutinitas jadi dokter saja sudah, Lumayan. saya kira sudah menyita waktu ya. Lumayan, makanya dibagi dalam satu kayak hari itu. seminggu setengahnya kedokteran, setengahnya promosi. Kalau enggak kan timpang juga betul. nggak enak. Atur waktu ya. Iya benar. Ini kan Jean itu adalah putri Indonesia. Kemudian ada pertanyaan juga dari saya. Gimana terkait makna cakep ya. Cakep. Luar dalam. Cakep. Ya, itu bagi anak muda Indonesia itu apa sih? Maknanya sebenarnya luas ya, karena kalau misalnya cantik dari luar kan relatif ya Kang ya. Tapi kalau menurut saya akan lebih menerangkan dan setuju kalau kita sehat luar dalam sih daripada cantik luar dalam. Dimana kalau sehat itu kan kita bisa produktif, sehat secara jasmani iya, sehat secara fisik iya, sehat secara mental iya gitu. Jadi kalau saya akan lebih menekankan ke orang-orang lebih baik sehat luar dalam. Sehat luar gitu. dalam. Ya kan, ketika kita sekarang terimbas oleh pandemi COVID-19 ini, kita baru sadar bahwa memaintain kesehatan itu menjadi sangat penting. Iya, salah satu prioritas jadinya. Prioritas. Kenapa demikian? Karena ya kita semua tahu, Baraya Pasundan juga semua tahu bahwa sekarang kecepatannya itu menjadi sama antara harus hidup sehat dengan serangan virus. Iya. Gitu Iya, kan? benar. Bukan artinya virus yang tertinggal itu, malah virus berdampingan. Iya, malah virusnya lebih cepat nih. lebih cepat ya. Orang yang paru-parunya sehat lalu kena COVID ya. Dan kalau ditambah ditunjang oleh Komorbid. Itu Iya, paru-parunya kalau di ronsen bisa putih drop semua. iya.
lebih cepat Benar ya, drop. begitu ya? Iya, bisa. Makanya disarankan untuk orang-orang yang memiliki penyakit komorbid itu penyakit penyerta, bisa itu darah tinggi atau hipertensi, diabetes atau kencing manis, penyakit jantung atau penyakit autoimun dan lain-lain, itu harus terkontrol kondisinya gitu. Jadi jangan sampai nggak minum obat atau pola hidupnya sembarangan. Jadi ini yang harus ditekankan kalau punya komorbid, malah harus menjalankan pola hidup sehat dengan baik dan jangan lupa kontrol obat gitu. Karena Kontrol obat ya. Iya, itu intinya. Karena banyak yang sekarang angka kematian tinggi, salah satunya ya dari pasien-pasien yang komorbid ini gitu. Jadi perlu diketahui juga sama teman-teman di luar sana gitu. Ya, ini ngomong-ngomong tentang obat. Gimana tuh? Zean sebagai dokter, Iya. Anda kan di dunia itu sekali ya, di dunia itu sekali. Maksud saya di dunia kesehatan, berada di dunia kesehatan. Iya. Kalau saya kan dunia pendidikan gitu. Iya. Itu emang sudah diketemukan obatnya buat COVID ini? Kalau misalnya obat ya, jadi virus itu kan sifatnya self-limiting disease, Pak. Jadi kalau daya tahan tubuh kita makin kuat, ya dia bisa kalah gitu. Jadi makanya ditekankan di sini daya tahan tubuh kan yang harus kuat. Karena begitu daya tahan tubuh kita makin tinggi, dia bisa makin bisa kalah gitu, bisa dikalahkan oleh daya tahan tubuh kita. Gitu. Maka itu kemudian obat yang banyak diberikan bagi dia yang terpapar COVID itu biasanya kebanyakan vitamin ya. Iya, vitamin dan obat-obat yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Dan obat yang bisa meningkatkan imunitas. Ya. Biasanya bukan meningkatkan imunitas sih kalau obatnya itu lebih obat antivirus, tapi bukan spesifik untuk COVID-nya gitu. Tapi saya dengar obat antivirusnya dampaknya keras-keras juga ya. Contohnya yang Bapak dengar apa aja? Karena saya Avigan misalnya. Ya, tapi kan gini ya, kita kan ngelihatnya. Maksud saya contoh Avigan yang keras dampaknya. Bagaimana supaya tidak berdampak efek samping yang keras terhadap si pasien? Upaya kita harus gimana? Sebenarnya gini, kalau dibilang keras nggak keras, semua obat pasti ada efek samping ya Kang ya. Cuma kan di sini yang kita nilai manfaat dia lebih besar daripada efek sampingnya, makanya kita pakai gitu. Supaya nggak kena efek sampingnya, jangan sakit COVID. Oh iya sih, yes. Gitu. Nah, Jian, sekarang saya ingin share dengan Anda tentang kondisi saat ini ya, yang saya maksudkan saya dan teman-teman di Buruan Pasundan, karena begini maksud saya, Paguyuban Pasundan ini memiliki banyak lembaga pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, SMK sampai dengan perguruan tinggi, ya kan? Di perguruan tingginya malah sekarang sudah berjalan 2 tahun lebih ya, hadir Fakultas Kedokteran malah. Iya, saya diceritain. Ya, ada Fakultas Kedokteran sekarang di kampus Pasundan ya? Pasundan, Universitas Pasundan ini. Nah, untuk itu pertanyaan saya, gimana nih kondisi kesiapan? Saya kira Jawa Barat saja dulu ya, atau lebih kecil misalnya Bandung Raya, menghadapi rencana pertemuan tatap muka antara peserta didik dengan dosen atau guru ya. Terkait kondisi perkembangan COVID di wilayah ini. Menurut Jian gimana? Kalau menurut saya ya kita lihat dulu. Sudah bisakah kita melakukan PTM? Kalau syarat PTM itu kan ada 3 ya. Yang pertama itu kan ya minimal daerahnya udah level 3 minimal. Level 3 itu di mana kalau dilihat dari jumlah kasusnya kan 100 sampai 50. Level 3 apa level 2? Level 3. Level 3. Level 3, 50 sampai 150 per 100.000 penduduk per minggu kalau dari jumlah kasus. Di sini kan masih level 3, di minimal level 3 udah boleh ya dari peraturan pemerintah. Terus dilihat dari vaksinnya. Apakah guru atau pendidiknya dan muridnya sudah mendapatkan vaksinasi minimal 70%. Kalau udah kan biasanya boleh. Kalau ditanya tadi pertanyaannya gimana pendapat saya? Ya balik lagi ke kitanya ya. Kalau misalnya saya disuruh jawab setuju atau nggak setuju, balik lagi ke tempat sekolahnya. Apakah dia bisa yakin menerapkan prokes dengan sebaik mungkin, bisa evaluasi prokes sebaik mungkin. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau misalnya memang oke, bisa, berarti harus dilihat jamnya itu jangan sepadat yang
pembelajaran tanpa Normal, COVID ya, ya. sebelum COVID gitu. Jadi kalau misalnya dulu nih dari pagi sampai sore, oh bolehlah yang sekarang setengah hari aja gitu. Atau kita lihat harus nggak sih ini belajarnya offline? Kalau bisa online ya online dulu, kecuali kalau mengharuskan untuk praktek segala macam ya udah boleh offline. Terus kita lihat juga kapasitas dari kelasnya. Kalau sebelum COVID kan misalnya full, kita buat kalau misalnya emang terpaksa harus PTM ya setengahnya lah maksimal, diseling-seling harinya gitu. Kalau pendapat saya sih seperti itu kan. Ya memang pendapat Jan itu saya kira mayoritas itu yang dilakukan oleh sekolah-sekolah hari ini ya. Iya. Ya, saya punya pengalaman pribadi, anak saya yang bungsu tuh masih SMP, itu persis seperti yang disampaikan oleh Jan, di sekolahnya masih, bahkan ya dari pagi sampai jam 10, berarti setengah hari kurang, itu sudah pulang. Iya, itu ke lebih rumah. baik Dibatasi. sebenarnya. Di kelas itu dipilih cuma 6 orang kalau nggak salah, yang masuk kelas itu ya. Iya. Ya, insya Allah lah aman kalau ya. seketat itu ya, kira-kira kalau semuanya juga melakukan seperti itu. Cuman ini yang dikhawatirkan euforia ya. Nah, gimana itu. menurutnya? Iya benar sih. Iya makanya, dan satu sekolah, Bapak sekolahnya maaf ya, namanya apa? Boleh disebut atau nggak boleh? Bebas di sebutin aja nggak apa-apa. SMP. Iya, SMP di Bandung ya. Oh enggak, salah satu SMP di Bandung. Oke, mungkin di sini salah satu SMP di Bandung ini bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Sebenarnya euforianya yang bahaya, kita terlalu Seperti nyaman itu. gitu kan. Dan gini juga, kadang-kadang saya juga mengingatkan beberapa teman kepala sekolah misalnya. Iya. Hati-hati, saya bilang, jangan, maksudnya begini, hati-hati itu. Ruang kelas kita tata dengan baik. Ya, ventilasi juga. Ventilasi semuanya sudah clear untuk tempat pendidikan anak-anak di sekolah kita ini. Ya. Satu. Tetapi bagaimana dengan ruang guru? Iya. Misalnya, jadi maksud saya, ya istilah saya menata kembali masuk ke dalam adaptasi kebiasaan baru ini ya, itu harus paripurna kalau bisa. Kita tidak hanya menata ruang kelas. Satu sektor aja satu sektor saja, sektor lain juga. Semua sektor di sekolah itu, manajemen sekolahnya harus memperhatikan. Jangan satu sektor saja, atau dua sektor yang ketiga nggak diabaikan. Ini diperhatikan misalnya. Terus kondisi ruang kelas, sektor infrastruktur kelas diperhatikan. Toiletnya juga. Toiletnya kan, lupa. Iya, toiletnya kan sebenarnya malah penting. Apa penting kan? Iya. Toiletnya diperhatikan, ruang kelas enggak. Iya. Toilet, ruang kelas sama toilet diperhatikan, ruang guru enggak. Iya. Terus kebiasaan kalau anak-anak kan biasanya bawa bekal nih Kang. Bawa bekal. Cobain itu tuh yang bahaya sebenarnya. Harus diingatkan. Iya, karena anak kecil kan mikirnya ya udah nggak apa-apa, kan belum ngerti ya, belum tentu semua anak mengerti gitu. Jadi perlu diingatkan gitu. Itu hati-hati nyoba taunya yang bawa COVID kan. Yang bawa carrier ternyata. Oke, berikutnya Jen, tentang vaksinasi di negara kita ya, terutama di Jawa Barat. Kan Jawa Barat sempat dikatakan vaksinasinya agak terlambat. Memang wajar ya, ini Pak Ridwan Kamil ini memimpin 40 juta lebih kalau nggak salah penduduk. Pokoknya kita masih harus bekerja keras lah ya. Iya, sebenarnya itu. Dan selaku vaksinator, ya, terus Baraya Pasundan yang belum divaksin, sudahlah, nggak usah dengar kiri kanan, divaksin, pokoknya mah divaksin langkung saya, batan tuh divaksin. Kalaupun yang sudah divaksin, ya amit-amit ya, terkena atau terinfeksi COVID, itu tingkat penyembuhannya lebih cepat, benar nggak? Dokter Jen. Betul Kang. Jadi dengan kita divaksin tuh bukan berarti kita jadi super kebal 100% itu bukan kayak gitu. Tapi dengan kita divaksin, kita tuh jadi kenal sama si virusnya, jadi punya kekebalan tubuh. Jadi benar yang Akang bilang tadi, begitu kita kena, ya reaksinya nggak sehebat kalau kita belum divaksin. Karena kita udah kenal duluan nih sama virusnya, kita udah punya kekebalan tubuh duluan. Gitu. Jadi intinya divaksin tuh bukan berarti kita tidak akan kena gitu. Jadi dengan divaksin kita lebih terlindungi untuk nggak sampai gejala berat bahkan kematian gitu. Oke, ini saya harus
bekerja keras nih Pak Kiki menyambung-nyambungkan antara kesehatan dengan pariwisata. Berhadapan dengan putri Indonesia yang berasal dari Jawa Barat tahun 2020, Jean ini. Maksud saya begini, sekarang masuk lagi ke pariwisata. Ya. Pandangan Jean, bagaimana masa depan, kondisi dan masa depan pariwisata Jawa Barat? Kalau Dilihat dari saya, putri Indonesia. Kalau menurut saya, kalau kita pinter cari solusinya sebenarnya bisa ya Kang ya. Maksudnya bisa apa? Bisa terus naik terus. sebenarnya. Kan mulai sekarang udah mulai ada virtual tour, ya itu kan juga sebenarnya inovasi baru. Itu bagaimana kabarnya ya. itu virtual tour itu? Banyak nggak? Sepengetahuan Jan banyak yang pakai gitu ya? Ya banyak yang pakai nggak? Nah itu kan baru inovasi baru nih, kita baru nyoba. Kalau kata anak sekarang jadi happening nggak? Belum. Tapi menurut saya akan. Jadi kalau misalnya kita benar-benar buat sebagus mungkin di situ, menurut saya bisa happening nantinya gitu. Kayak dulu kan Zoom kayak buat apa gitu ya sebenarnya. Tapi begitu COVID langsung kan naik gitu. Jadi selama kita fokusin di situ, menurut saya akan naik nantinya. Virtual tour ya harusnya sudah seiring dengan seperti media Zoom digemari banyak orang dong. Iya. Harusnya seperti itu. Iya. Nah, apakah Jian melihat nggak virtual tour itu wadahnya ya? Yang ingin saya tanyakan, kontennya mungkin ada something wrong di situ, masih belum membuat anggota masyarakat untuk tertarik situ ya. Sebenarnya mungkin gini nih menurut saya, kenapa virtual tour belum? Karena sekarang lagi PPKM ya Kang ya. Jadi untuk membuat konten pun masih terbatas kalau menurut saya. Dan kalau pingin mempromosikan pun paling lewat, kalau Instagram kan ada ya Instagram Reels yang video-video seperti itu, atau TikTok. Biasanya banyaknya sekarang masih seperti itu. Kalau untuk virtual tour sih karena keterbatasan karena PPKM mungkin kita juga nggak memungkinkan. Paling yang saya setuju nanti kan ada yang pernah dengar nggak Kang yang CHSE itu? Apa tuh? CHSE itu jadi inovasi baru dari Menpar ya untuk memberikan sertifikat CHSE itu clean, healthy. Oh ya. Iya. Terus R-nya? Sustainability, terus satu lagi safety sama environment sustainability. Nah jadi suatu tempat wisata itu kalau misalnya dia sudah masuk atau mendapatkan sertifikat itu berarti dia aman untuk dikunjungi orang-orang. Kalau menurut saya kenapa bisa naik juga nanti pariwisata? Ya karena itu orang lebih yakin juga dengan diadakannya CHS, dengan adanya CHS ini gitu. Yes. Itu ya moga-moga semuanya bisa terlaksana dengan baik lah gitu ya. Amin. Karena kan masyarakat itu betul-betul sangat membutuhkan ya memaintain imunitasnya itu dengan berbagai macam cara, termasuk berwisata itu tadi. Iya benar-benar. Nah baik pemerintah maupun mitra pemerintah harus betul-betul bisa menyajikan semua itu. Kalau nanti itu menjadi sebuah sajian yang menarik dan masyarakat bisa menikmatinya dengan baik, imunitas terjaga gitu kan. Sebenarnya ya dengan benar dengan kayak virtual tour gitu bisa meningkatkan imunitas juga sih tanpa kita harus terpapar, tanpa kita harus datang ke tempat langsung. Yes, betul. Nah, itu tadi Pak Kiki bolak-balik lagi. Sekarang balik lagi ke kesehatan. Saya juga jadi bingung ini. Kesehatan yang terakhir. Iya, gimana? Ini sebelum nanti closing statement ya dari Jean. Ini saya pendukung berat Manchester United kalau di dunia sepak bola. Tapi tiba-tiba hati-hati tuh ada MU yang membahayakan. Loh kok MU membahayakan? Ada virus ya, varian baru namanya Mio. Disingkatnya MU gitu ya. Orang pada bacanya MU ada virus MU Itu juga saya waktu denger juga, MU maksudnya gitu kayak. Jadi bercandaan kan itu, padahal itu berbahaya gitu. Itu kalau Mio di
itu akronim bukan singkatan bukan? Mu tuh teman-temannya alfa, beta, Oh, Mu. lambda, dan Oh. mu itu. Mu Jadi itu si Mu. teman-temannya mereka Ya. ini masih gitu kan. Udah masuk ke Indonesia Ya sebenarnya dia kan varian itu. pertama itu dia di Kolombia. Hmm. Nah, yang sekarang ini udah mulai masuk nih ke Amerika Selatan, ke Eropa, udah mulai ada. Saya baca berita sih tadi belum sampai ke Indonesia. Jadi jangan ya, Cuman semoga jangan ya. Iya. Amin, mudah-mudahan janganlah, jangan nambah-nambah lagi lah. Iya varian Karena ya. tapi ngomong-ngomong juga sementara itu pemerintah sudah membuka lagi masuk orang-orang asing ya. Ya itu mudah-mudahan sih. Ya semoga ya merekanya sehat ya. sehat tapi ya. ya itu balik lagi sih, saya no comment. Komen. Oke. Nah, belum masuk ada Mu, lalu kemudian ada badai sitokin. Oh iya, badai sitokin. Apa ya. tuh badai sitokin? Badai sitokin tuh gini, jadi sitokin itu sebenarnya salah satu protein yang berperan dalam kekebalan tubuh kita. Jadi waktu kita sakit nih, terinfeksi penyakit, karena itu virus, bakteri, sitokin ini berperan di sini. Tapi saat jumlah dia diproduksi berlebihan, nah sel imun kita itu malah nyerang sel yang sehat. Itu yang namanya badai sitokin. Jadi si sel imun kita itu malah nyerang sel yang salah. Sel yang sehat itu malah diserang sehingga terjadi peradangan. Sehingga bisa terjadi kerusakan organ itu. Nah biasanya badai sitokin ini terjadinya setelah hari ke-6 sampai hari ke-7 setelah gejala COVID yang pertama. Maka dari itu untuk yang terkena COVID ya jangan diobatin sendiri gitu. Konsul ke dokter. Kalau merasa ada gejala, kok hilang penciuman, kok batuk, kok nggak enak nafasnya, langsung dicek ke dokter. Baik itu melalui online atau konsul ke dokter langsung supaya kita mendapatkan penanganan yang tepat gitu. Karena banyak yang ngerasa, oh minum obat herbal ini gitu, oh minum ini aja dapat dari saudara gini-gini. Nah itu sebenarnya yang perlu saya tekankan ya. Apa susahnya sih konsul ke dokter gitu untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Karena kalau nggak tepat ya udah badai sitokin ya biasanya kan prognosis atau nantinya ke arah yang buruk takutnya tuh gitu. Ya arah yang buruk itu tadi yang takutnya kematian gitu. Mengancam nyawa kita iya. ya. Oke. Baik, Jian, aduh terima kasih nih ngobrol-ngobrol sorenya. Karena Baraya Pasundan simkuring sareng Jian teh ya ngawangkong dina waktu sonten-sonten ya teh ya. Tos tabuh limaan langkung. Janten simkuring tadi nyembatnya ngobrol sore gitu ya. Obrolan sore ini di Buruan Pasundan dengan Jian, putri Indonesia, juga seorang dokter, seorang duta pariwisata luar biasa. Sehingga siapun tenak tadi Baraya Pasundan simkuring konten materi wangkongana loncat kesehatan pariwisata sanes kanten pokok nama dua nana nuju di payunan kujian ya salah sawios nonoman Jawa Barat nu saya prestasina ngangkat pariwisata Jawa Barat ngalangkungan aktivitasnya di Putri Indonesia oge beliau mengabdi di dunia kesehatan sebagai dokter umum. Barangkali itu ada closing statement yang mau disampaikan, Jan, silakan. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia saja, silakan. Dengernya aduh enak banget kalau bahasa Sunda ya, tapi mohon maaf kurang lancar. Ya, nggak apa-apa. Gitu. Ya untuk teman-teman di luar sana yang lagi nonton ya. Baraya Pasundan. Oh Baraya Pasundan ya yang lagi nonton nih. Pesan saya sebenarnya ada 2. Yang pertama seputar kesehatan ya. Jadi kita pisahkan nih seputar kesehatan. Jangan lupa untuk selalu menjaga diri ya. Menjaga diri, bentengi diri itu yang pertama dengan prokes ya. Prokes sudah 6M ya Kang ya. Tambah jangan makan-makan bersama itu jangan comot-comot itu hindarilah. Terus yang kedua vaksin. Ada kesempatan vaksin gratis ya, dimanfaatkan sebaik mungkin. Yang ketiga pola hidup sehat. Ya, jadi jangan merasa dengan divaksin kita jadi kebal, tapi tetap lindungi diri kita dengan prokes juga, dengan pola hidup sehat juga gitu. Jadi kita semua bisa terlindungi dari COVID ini, bisa menang gitu melawan COVID ini. Kan yang kita targetkan di sini cakupan vaksin kan 70%. Gitu. Jadi ya harus gimana ya, harus bareng-bareng sebenarnya gitu ya. Jangan memikirkan diri sendiri gitu. Mungkin kita nggak apa-apa nih masih muda kena COVID, tapi yang di rumah atau yang tertularnya itu loh yang kasihan sebenarnya. Terus seputar pariwisata, kalau saya lihat sih kan budaya kita ya mulai tergerus ya, Kang ya.
Sama drakor. Ya, drakor sama budaya luar, mulai mengadaptasi budaya luar gitu. Saya ngajaknya sih untuk teman-teman ya, manfaatkanlah teknologi yang ada saat ini gitu. Manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Kita tahu budaya kita mulai tergerus, ya manfaatkan kreativitas kita, gunakan teknologi untuk memperkenalkan budaya. Budaya Indonesia, budaya daerah ya, budaya Jawa Barat seperti apa, jadi orang tuh tahu, oh Jawa Barat tuh luar biasa nih. Gini. Nah, dengan orang tahu kan orang taunya jadi kerajinan jadi tahu, upacaranya misalnya adatnya jadi tahu, oh keren ya gini, jadi berkunjung kan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat juga gitu. Terus jangan lupa bangga pakai produk lokal ya, itu bangga pakai produk lokal, bangga sama budaya sendiri. Kalau orang Sunda kan filosofinya yang apa ya, yang main tradisional itu kan biasanya apa ya, ya kan. Nah kalau zaman sekarang kan udah pada beralih ke gadget nih, pada malas main tradisional, mana ada ya kan. Kaulinan budak. Kaulinan budak, ada lanjutannya. Bukan bahala. Lembur. Oh ya, kaulinan lembur. Kaulinan budak lembur. Ya itu. Nah, saya sih berharapnya ya kita ada kreativitas lah. Misalnya kalau misalnya di era ini kan pakai gadget ya, permainannya bisa lah dimasukkan konten-konten budaya gitu. Jadi kita nggak nyesel gitu waktu budayanya diakui oleh negara lain misalnya. Kan banyak yang kayak gitu ya. Begitu udah diakui negara lain baru kita itu budaya kita. Padahal waktu jadi budaya kita nggak angkat itu. Membiarkan gitu. itu ya. Iya, jadi ya itulah, manfaatkan teknologi sebaik mungkin, cintai budaya kita, jangan lupa pakai produk lokal. Oke, jadi Baraya Pasundan aya 2 pesan dina closing statement Jean tadi, Putri Indonesia asal Jawa Barat ini tentang kesehatan ya, jangan lupa protokol kesehatan 6M tadi ya. Lalu kemudian yang kedua, cintai produk lokal, cintai pariwisata Jawa Barat. Jadi istilah saya, jaya terus pariwisata Jawa Barat ya. Amin. Jabar juara. Jabar juara lahir batin. Amin. Baik, Baraya Pasundan, barangkali sekian dulu. Dicekapkeun dugi ka dieu heula wangkongan simkuring sareng Jean, lengkapna Jean Natasha Kurniasari, nenehna Jean, anjeunna saridinten profesina dokter ayeuna mah, sateacana tahun 2020 sakali deui Putri Indonesia asal Jawa Barat. Terima kasih Jean. Terima kasih Pak. Obrolannya sangat bermanfaat sekali ya. Semoga. Untuk masa depan pariwisata dan untuk masa depan kesehatan di Indonesia khususnya di Jawa Barat ini. Cak dugi ka dieu, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.